Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai beberapa akad penting dalam keuangan syariah, yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Sebelum masuk ke pembahasan inti, penting untuk kita memahami terlebih dahulu mengapa akad-akad ini lahir dan mengapa kita perlu mempelajarinya. Dengan kehidupan modern, berbagai transaksi ekonomi semakin kompleks. Masyarakat tidak hanya membutuhkan transaksi yang cepat, tetapi juga transaksi yang aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tidak jarang kita menemukan praktik ekonomi yang mengandung ketidakpastian, riba, atau ketidakjelasan yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif yang lebih menekankan pada kejujuran, transparansi, dan kerjasama. Dalam dunia syariah, setiap transaksi tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses akad yang digunakan. Dan akad ini adalah landasan utama dalam aktivitas ekonomi syariah. Setiap akad memiliki aturan, fungsi, dan tujuan yang berbeda-beda. Ada akad yang bertujuan untuk kerjasama usaha, ada yang untuk jual beli, ada pula yang untuk penyewaan manfaat suatu barang. Semua akad ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai prinsip keadilan dan menghindari unsur-unsur dilarang seperti riba, gharar, dan masyir. Keberadaan berbagai fatwa DSN MUI dan PSAK Syariah juga menjadi bukti penyelenggaraan ekonomi syariah dilakukan secara serius dan terstruktur. Ini menunjukkan bahwa praktik syariah bukan hanya sekedar konsep, tetapi juga diterapkan dengan standar akuntansi yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemahaman tentang akad ini menjadi semakin penting karena banyak lembaga keuangan seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan lainnya telah menerapkan akad-akad tersebut dalam kegiatan operasionalnya. Dengan memahami akad-akad syariah, kita tidak hanya mengetahui teorinya, tetapi juga dapat melihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pembiayaan usaha kecil, pembelian barang konsumtif, pembangunan proyek besar, pemesanan barang produksi, hingga penyewaan aset. Semuanya menggunakan akad-akad tertentu sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu, pada video kali ini atau penjelasan ini, saya akan menguraikan masing-masing akad beserta dasar hukumnya, penjelasan praktisnya, dan gambaran penggunaannya dalam konteks keuangan syariah. Harapannya, pembahasan ini bisa menambah wawasan kita bersama mengenai bagaimana sistem ekonomi syariah bekerja dan mengapa
akad-akad ini sangat penting untuk dipahami. Yang pertama, akad mudharabah. Akad mudharabah ini adalah akad antara pemilik modal dan pengelola modal, yang dimana ada yang memodali dan ada yang mengelola modal tersebut. Dan akad mudharabah ini tercantum dalam Fatwa MUI nomor 7 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Ini adalah akad kerjasama antara pemilik modal atau sabibul mal dan pengelola usaha atau mudharib. Pemilik modal menyediakan seluruh dananya atau 100% dananya, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Sedangkan kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian ini diakibatkan oleh kelalaian pengelola, dan juga diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, yang dimana mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah, termasuk investasi mudharabah dan pendapatan bagi hasil. Dalam praktiknya, akad mudharabah ini sering digunakan untuk pembiayaan usaha kecil, UMKM, perdagangan, atau proyek jangka pendek. Bank atau pemilik modal memberi kepercayaan penuh kepada mudharib atau pengelola untuk menjalankan usaha tersebut. Kunci dari mudharabah ini adalah amanah, karena pemilik modal tidak ikut campur dalam operasional. Pemilik modal hanya mengawasi secara umum, tapi tidak mengelola langsung. Adapun rukun-rukunnya, yang pertama itu pelaku, yang dimana ada penjual dan pembeli. Yang kedua ada objek, yang dimana ada barang atau jasa. Yang ketiga ijab kabul, yang dimana ada akad atau kesepakatan. Adapun karakteristiknya, yang pertama, pihak yang terlibat terdiri dari pemilik modal dan pengelola modal. Yang kedua, modal harus berupa uang, bukan barang, dan jumlahnya harus jelas dan disepakati di awal akad. Yang ketiga, keuntungan sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Selanjutnya akad musyarakah. Akad musyarakah ini adalah akad yang dimana pemilik modal sekaligus pengelola modal atau sama-sama memodali dan sama-sama bekerja. Dan akad ini tercantum dalam Fatwa MUI nomor 8 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Ini mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau aset dengan kesepakatan pembagian keuntungan, dan risiko kerugian ini ditanggung bersama sesuai kontribusi modal. Dan akad ini juga diatur dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, yang dimana mengatur pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah, pendapatan bagi hasil, serta perlakuan akuntansi jika terjadi kerugian. Di dunia nyata, akad musyarakah ini banyak dipakai untuk pembiayaan proyek besar seperti pembangunan properti, kontraktor, manufaktur, bahkan kerjasama dua perusahaan dalam satu proyek jangka panjang. Misalnya, dua pengusaha sepakat membuka usaha kuliner. Keduanya
memberikan modal, dan keduanya juga bekerja sama. Keunggulan musyarakah ini adalah adanya unsur kebersamaan, karena semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang setara. Semua pihak menanggung risiko dan menikmati keuntungan secara adil sesuai kontribusi modal maupun kesepakatan awal. Adapun rukun-rukun akad musyarakah ini, yang pertama pelaku, yang kedua objek, yang ketiga ijab kabul. Adapun karakteristiknya, yang pertama itu pihak yang terlibat. Ini adalah dua pihak yang terlibat, yang dimana dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam suatu usaha memiliki kedudukan yang sama dalam akad. Yang kedua modal, yang dimana setiap pihak memberikan kontribusi modal, bisa berupa uang tunai, aset atau jasa. Yang ketiga keuntungan, yang dimana dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad, bukan nominal tetap, dan pembagiannya tidak harus sama dengan proporsi modal, tetapi asalkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, akad murabahah, yang dimana akad murabahah ini adalah akad jual beli yang dimana barangnya sudah ada dan keuntungannya sudah disepakati di awal. Pembayarannya bisa dengan 3 cara. Yang pertama dibayar dahulu, yang kedua dibayar di akhir, dan yang ketiga dicicil. Dan akad ini tercantum dalam Fatwa MUI nomor 4/DSN MUI /4/ tahun 2000 tentang akuntansi murabahah. Ini menegaskan bahwa bank atau penjual harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri secara sah sebelum menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati atau harga tanggung. Transaksi harus bebas riba dan menghindari bai al-ina atau jual beli kembali ke penjual semula secara instan. Dan juga diatur dalam PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Yang dimana mengatur perlakuan akuntansi untuk penjualan dan pembeli syariah, termasuk pengakuan piutang murabahah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, penyajian margin murabahah tangguhan sebagai pengurang piutang, dan pengakuan pendapatan margin secara proporsional atau metode lain yang konsisten. Akad murabahah ini juga adalah akad yang paling sering digunakan dalam produk pembiayaan syariah, misalnya pembelian rumah, kendaraan, barang elektronik, alat produksi, dan sebagainya. Pembayarannya bisa dilakukan langsung lunas, ditangguhkan di akhir, atau dicicil. Dan keunggulan akad murabahah ini adalah kepastian harga. Pembeli sejak awal mengetahui berapa harga pokok dan margin keuntungan. Bagi bank, murabahah memberikan pemasukan margin yang stabil, sedangkan bagi masyarakat, murabahah memberi kemudahan dalam memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa riba. Adapun rukun-rukun akad murabahah ini, yang pertama pelaku, yang kedua objek, yang ketiga ijab kabul. Adapun karakteristiknya, yang pertama itu jenis akad, yang dimana termasuk akad jual beli, bukan akad pembiayaan, dan barang yang diperjualbelikan harus nyata dan halal. Yang kedua harga, yang dimana penjual harus menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati di awal bersama pembeli. Yang ketiga keuntungan barang, yang dimana
barang harus dimiliki terlebih dahulu oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli. Selanjutnya, akad salam, yang dimana akad salam ini adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari. Penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu, yang dimana pembayarannya harus lunas pada saat akad. Dan akad ini tercantum dalam Fatwa MUI nomor 5 DSN MUI _4 tahun 2000 tentang jual beli salam. Akad jual beli ini dimana pembeli membayar lunas harga barang di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas, dan juga diatur dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam, yang dimana mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi salam, baik sebagai pembeli atau pengakuan piutang salam maupun penjual atau pengakuan kewajiban penyerahan barang. Akad salam ini juga biasanya digunakan dalam pembiayaan pertanian. Misalnya, petani membutuhkan dana sebelum musim tanam, maka bank syariah membayar di muka untuk membeli hasil panen tertentu. Pada saat panen tiba, petani menyerahkan barang yang sesuai spesifikasinya. Keunggulan akad salam ini adalah membantu produsen yang membutuhkan modal sebelum barang tersedia, sementara pembeli bisa mendapatkan barang dengan harga yang relatif lebih rendah karena membayar di awal. Adapun rukun-rukun akad salam ini, yang pertama pelaku, yang kedua objek, yang ketiga ijab kabul. Dan adapun karakteristiknya, yang pertama itu ketentuan pembayaran, yang dimana alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran lunas pada saat akad tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Yang kedua, kesepakatan akad, yang dimana ciri-cirinya jelas dan diakui sebagai utang. Barang dapat dijelaskan spesifikasinya, waktu dan tempatnya disepakati, dan pembeli tidak boleh menjual barang tersebut sebelum diterima. Yang ketiga, ketika penyerahan barang sebelum waktunya atau pada waktunya, yang dimana penjual harus menyerahkan barang tepat waktu sesuai kesepakatan. Jika penjual menyerahkan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Dan ketika waktu penyerahan telah tiba, tetapi barangnya belum ada, maka ada dua cara yang bisa dilakukan oleh pembeli. Yang pertama, boleh membatalkan, dan yang kedua itu boleh melanjutkan menunggu. Dan pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak ada kerugian. Selanjutnya, akad istisna, yang dimana akad istisna ini adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Akad istisna ini bisa disebut barang real yang baru mau diproduksi, dan akad ini tercantum dalam Fatwa MUI nomor 6 DSN MUI _4 tahun 2000 tentang jual beli istisna. Akad jual beli barang
ini dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan dan pembuat. Pembayaran ini dapat dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan. Dan diatur juga dalam PSAK 104 tentang akuntansi istisna, yang dimana mengatur metode pengakuan pendapatan dan biaya istisna yang umumnya menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai, tergantung kondisi dan kesepakatan. Istisna ini juga sering digunakan untuk proyek konstruksi, manufaktur, dan produksi barang pesanan. Contohnya, pemesanan kapal, pembangunan rumah, pembuatan furnitur kostum, atau mesin pabrik. Adapun keunggulan istisna ini adalah fleksibilitas pembayaran dan spesifikasi barangnya yang bisa berubah selama proses pembuatan, selama perubahan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun rukun-rukun akad istisna ini, yang pertama itu pelaku, yang kedua objek, yang ketiga ijab kabul. Adapun karakteristiknya, yang pertama, spesifikasi dan harga barangnya disepakati di awal akad. Yang kedua, harga tidak boleh berubah kecuali kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di kemudian hari. Yang keempat, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang diterima. Adapun karakteristik pembayarannya, yang pertama itu bisa dibayar di muka, biar sepenuhnya atau sebagian, bisa dicicil, bisa dibayar di akhir. Selanjutnya, akad ijarah, yang dimana akad ijarah ini adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dan akad ini tercantum dalam Fatwa MUI nomor 9/DSN MUI /4/ tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah, di mana akad penyewaan aset atau pemanfaatan jasa dengan pembayaran sewa tertentu mirip dengan sewa guna usaha konvensional, tetapi menghindari bunga dan memiliki ketentuan syariat tentang kepemilikan dan risiko aset. Dan juga diatur dalam PSAK nomor 107 tentang akuntansi ijarah, yang dimana mengatur pengakuan pendapatan sewa, beban terkait aset ijarah, dan perlakuan akuntansi untuk IMBT. Ijarah juga ini dapat berupa sewa barang seperti kendaraan, mesin produksi, peralatan kantor, rumah, gedung, hingga jasa seperti tenaga kerja profesional. Adapun kelebihan akad ijarah ini adalah memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang tanpa membelinya secara penuh. Sementara pemilik barang mendapatkan keuntungan berupa pendapatan sewa. Adapun jenis-jenis ijarah, yang pertama itu ijarah al-ain atau ijarah atas barang. Yang kedua, ijarah al-amal atau ijarah atas jasa. Yang ketiga, ijarah muntahiyah bin tamlik atau pemindahan kepemilikan. Adapun rukun-rukun ijarah, yang pertama pelaku, yang kedua objek, dan yang ketiga ijab kabul. Adapun karakteristiknya, yang pertama itu akad pertukaran manfaat barang bukan manfaat. Objek akad ini adalah manfaat yang halal dan jelas. Yang ketiga, barang tetap milik pihak pembeli sewa. Yang keempat, adanya
sewa yang sudah disepakati di awal akad dan tidak boleh diubah sepihak selama masa sewa kecuali ada kesepakatan baru. Dan yang kelima itu adanya jangka waktu sewa yang jelas. Dari penjelasan mengenai 6 akad utama dalam keuangan syariah, yaitu mudarobah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah, dapat disimpulkan bahwa setiap akad memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda sesuai kebutuhan transaksi. Namun, semuanya tetap berlandaskan pada prinsip dasar syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Akad murabahah dan musyarakah menekankan kerjasama usaha dan pembagian hasil yang adil. Murabahah digunakan dalam transaksi jual beli dengan harga yang sudah jelas sejak awal. Salam dan istisna hadir sebagai solusi pembiayaan untuk barang pesanan atau barang yang sebelum tersedia. Sementara itu, ijarah fokus pada pemindahan manfaat suatu aset tanpa memindahkan kepemilikannya. Seluruh akad ini juga telah memiliki dasar hukum dari fatwa DSN MUI serta pedoman pencatatannya melalui PSAK Syariah, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara syariah maupun akuntansi. Dengan memahami proses dan mekanisme setiap akad, kita bisa melihat bagaimana sistem keuangan syariah berusaha menghadirkan transaksi yang lebih aman, adil, dan sesuai nilai-nilai Islam. Dan pada akhirnya, pemahaman tentang akad-akad syariah bukan hanya penting bagi lembaga keuangan, tetapi juga bermanfaat bagi kita sebagai individu agar dapat memilih bentuk transaksi yang halal, terarah, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.